Maulana, salah satu mahasiswi di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dan menjelaskan sedikit saja tentang 20 keunikan di setiap negara yang ada di dunia. Namun, pada kali ini negara yang akan saya bawakan dan akan saya sampaikan yaitu negara dari Selandia Baru. Yang pertama, yaitu tradisi saling sapa. Mereka itu beda banget ternyata sama di Indonesia, guys. Kalau di Indonesia kita kan saling sapa pasti berjabatan tangan dong. Tapi di negara Selandia Baru itu beda banget ternyata. Mereka itu saling menyapanya itu saling menekan hidung, kemudian menempelkan dahi ataupun kening mereka masing-masing. Ibaratnya itu mereka saling bernapas bersama. Dan itu nggak tahu ya kenapa tradisinya seperti itu. Itu hanya negara Selandia Baru yang punya tradisi seperti itu. Karena kalau tradisi di Indonesia pasti kita berjabatan tangan dong. Kecuali kalau misalnya keluarga atau saudara, pasti kita lebih sering ke pelukan atau enggak cipika-cipiki. Nah, kemudian yang kedua yaitu berjalan tanpa alas kaki. Nah, tradisi itu ternyata menjadi salah satu keunikan di negara Selandia Baru. Katanya sih itu tuh dengan tujuan berarti kita berhubung dengan alam artinya ternyata. Mungkin maksudnya ini karena kita jalan tanpa menggunakan alas kaki. Nah, kaki kita ini langsung tertuju dengan tanah, sehingga mungkin diibaratkan kita itu langsung menyatu dengan alam. Kalau di Indonesia kan pasti kita selalu menggunakan alas kaki, sendal, ataupun sepatu. Yang ketiga itu dilarang memberikan uang tip. Noh, agak aneh kan ternyata. Sedangkan kalau di Indonesia itu misalnya kita mendapatkan pelayanan yang bagus, pasti ada rasa di diri kita ini untuk ngasih tip lebih untuk pelayan tersebut biar dia jadi semangat kerjanya dan lebih rajin lagi untuk dia bekerja. Tapi ternyata di Selandia Baru itu tidak bisa, guys. Karena ya mungkin takut dikira males mungkin ya kalau dikasih uang tip terus-terusan. Nah, yang keempat nih guys, dilarang menghina olahraga rugby. Karena olahraga ini itu berpengaruh besar dalam menentukan kehidupan serta budaya di Selandia Baru. Ibaratnya ini kayaknya olahraga rugby ini olahraga yang wajib yang dilakukan oleh orang Selandia Baru. Entah itu bareng keluarga, teman, ataupun pasangan mereka. Mungkin ya guys, mungkin. Nah, kemudian yang kelima itu jangan datang dengan tangan kosong saat menghadiri pesta. Nah, kalau di Indonesia mungkin kita kalau ke rumah teman ataupun ke rumah saudara, pasti kita selalu membawakan buah tangan karena untuk tidak menjadi omongan mungkin ya. Mungkin di Selandia Baru seperti itu juga karena kita ini kan pertemuan pesta. Jadi ya pasti harus membawa buah tangan dong. Nah, selanjutnya yang keenam. Yang keenam itu di dalam negara Selandia Baru, mereka itu mempunyai suku yang disebut dengan suku Maori. Nah, hanya wanita keturunan suku Maori saja yang boleh menato di bagian dagu ataupun lidah mereka. Kalian pernah lihat gak sih ada orang-orang yang di Selandia Baru itu pasti mempunyai tato di dagu mereka, dan itu hanya boleh dilakukan oleh wanita ataupun pria keturunan suku Maori. Karena mereka itu memiliki kepercayaan ataupun itu adalah yang sakral gitu guys. Jadi memiliki arti yang khusus. Kemudian yang ketujuh itu penyambutan suku Maori, yaitu tuan rumah itu biasanya akan menentang tamu dengan melakukan atau meletakkan daun pakis untuk memastikan mereka itu lawan atau kawan. Nah, jika kita ini sebagai tamu datang untuk mengambil daun pakis, itu berarti kita menerima kalau kita ini teman, kita itu bukan lawan mereka. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kita tidak mengambil, itu tandanya kita menantang mereka guys. Kemudian yang kedelapan ini Selandia Baru adalah negara pertama yang melarang remaja untuk merokok. Nah, kalian sudah pasti tahu dong, di Indonesia itu anak-anak di bawah umur udah banyak yang merokok dari SD, SMP, dan mungkin yang anak-anak kecil itu juga mungkin sudah ada yang sempat menyentuh
rokok ya teman-teman. Nah kalau di negara Selandia Baru ini sebenarnya boleh, tapi setelah umur mereka menginjak 30 tahun ke atas, itu mereka baru boleh merokok. Sedangkan kalau anak di bawah umur itu dilarang banget, karena untuk kesehatan mereka juga. Nah, yang kesembilan, yaitu di negara Selandia Baru dilarang berfoto dengan gaya seperti ini, yang berartikan itu tuh victory, seperti peperangan. Jadi untuk orang Selandia Baru itu dilarang berfoto seperti ini guys, karena itu melambangkan peperangan. Sedangkan kalau kita pasti sering banget dong, apalagi perempuan, untuk foto dengan gaya tangan seperti ini gitu loh, menjadi kayak antalan banget gitu. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu tidak boleh membungkus kado dengan warna merah, karena itu dianggap kurang baik. Sedangkan biasanya kalau kita itu bungkus kado pasti ya dengan gambar-gambar yang lucu seperti Barbie, beruang, ataupun yang lainnya. Jarang sih untuk selalu menggunakan kertas kado yang polosan doang gitu loh. Nah, kemudian yang ke-11 itu dilarang menyentuh rambut dan kepala orang lain di negara Selandia Baru. Siapa sih yang gak marah kan? Kita gak kenal, tapi masa ya dong tiba-tiba kita nyentuh rambut orang tersebut? Pasti marah, pasti kesel. Nah ternyata di Selandia Baru juga seperti itu. Kemudian yang ke-12 yaitu orang Selandia Baru sangat tidak suka dengan kata terlambat. Sedangkan di Indonesia orang-orang pada suka terlambat. Contohnya teman-teman saya banyak di kampus yang sering terlambat. Nah, yang ke-13, kalian sudah pasti tahu dong, negara Selandia Baru ini memiliki salah satu suku yang sangat terkenal, yaitu suku Maori. Dan seni dari suku Maori ini katanya bersifat spiritual loh guys, ternyata. Mungkin budaya mereka itu lebih ke hal-hal gaib atau ke hal-hal mistis, kita tidak tahu karena itu kepercayaan dari suku Maori tersebut. Nah, yang ke-14, di Selandia Baru itu ukiran, anyaman, ataupun tato yang ada di tubuh mereka itu menjadi sarana untuk merekam dan menyampaikan informasi tentang sejarah mereka, tentang leluhur mereka, dan legenda mereka. Jadi mereka itu kalau untuk buat tato ataupun buat anyaman itu nggak sembarangan loh. Ternyata mereka mempunyai artinya dari masing-masing. Nah, kemudian yang ke-15 yaitu kemiripan antara kedua bahasa. Nah, bahasa yang hampir mirip itu salah satunya dengan negara kita loh guys, ternyata negara Indonesia. Contohnya salah satu yang saya tahu adalah bahasa di Selandia Baru itu kanan, sedangkan di negara kita juga kanan, dan ternyata itu artinya sama guys. Selanjutnya, yang ke-16 yaitu keadaan alam di sekitar Selandia Baru. Dan mungkin kalau kalian yang sering melihat pemandangan yang ada di Selandia Baru itu Masya Allah bagus banget. Mungkin rasanya kita pengen ke sana, tapi ya semoga bisa kesampaian ke sana karena di sana itu dari gunungnya, dari mungkin hewan-hewan di sana seperti domba-domba yang sangat terkenal banget di Selandia Baru itu sangat membuat mata kita ingin tertuju ke sana gitu loh, dan semoga kita bisa ke sana ya teman-teman. Amin. Yang ke-17. Yang ke-17 ini ragam budayanya di sana. Nah, kalau untuk julukan penduduk di Selandia Baru itu adalah julukannya Kiwi. Jadi, bagi orang Selandia Baru ataupun penduduk asli di Selandia Baru itu pasti biasanya dipanggil dengan julukan Kiwi. Mungkin kalau kita ke sana gak bakal asing sih untuk di telinga kita dengan sebutan Kiwi, karena itu tuh untuk penduduk asli di daerah sana. Nah guys, ini ada lanjutan dari sebutan atau julukan orang-orang yang tinggal di negara Selandia Baru, yaitu dengan sebutan Kiwi. Kenapa mereka disebut dengan penduduk Kiwi? Karena mereka ini dengan sepenuh hati menerima kehidupan, budaya, serta menghargai selera kuliner mereka yang berbeda-beda dong pastinya. Sama seperti kita, mungkin yang kita ini suka pedas, sebaliknya kawan kita tidak suka pedas. Jadi mereka ini saling menghargai, jadi mereka disebut dengan julukan Kiwi. Yang ke-19 yaitu selama kita berada di negara Selandia Baru, pasti kita bakal selalu menemukan domba. Karena domba itu adalah salah satu penghasil bulu terbaik dan terbesar yang ada di dunia. Salah satunya ada di negara Selandia Baru.
dan bulunya itu pasti tebal-tebal banget karena mereka tuh lucu. Yang ke-20, last terakhir guys. Keunikannya adalah negara Selandia Baru ini menempati posisi kedua sebagai negara teraman di dunia versi World Population Review tahun 2022. Dimana maksudnya aman ini mungkin jarang terjadi kejahatan, jarang terjadi kriminal seperti perampok misalnya ataupun begal di negara Selandia Baru. Jadi makanya mereka ini menempati posisi kedua sebagai negara teraman menurut versi World Population Review tahun 2022. Nah, itu dia guys 20 keunikan dari negara Selandia Baru. Jangan lupa like, comment, and share. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.